portion of the side view on what we call a single curve. Because that Sebagai kelanjutan dari fenomenalnya kemunculan Ioniq 5, Hyundai langsung gerak cepat merilis versi terbaru dari line-up Ioniq-nya. Hyundai baru saja mereveal Ioniq 6 secara global. Dan kemunculannya justru memberikan mixed feeling buat saya. Kalau boleh jujur, siluet semacam sedan 4-door coupe kayak gini bukan jadi favorit semua orang, termasuk saya. Ya bisa dibilang siluet sedan 4-door coupe seperti ini memang bisa bikin mobil kelihatan agresif, lebih sporty, dan yang mungkin juga membuatnya jadi lebih aerodinamis. Mercedes CLS, Mercedes CLE, BMW 6 Grand Coupe, jujur saya bukan fans. Sama halnya dengan Ioniq 6. Sebetulnya saya termasuk yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Hyundai Ioniq 5. Nggak tahu ya, mungkin desain-desain retro analog itu punya tempat tersendiri di hati saya. Ketika pertama kali melihat Ioniq 6, logika saya langsung bilang, apa sih nih? Tapi setelah beberapa kali melihat, perasaan geli-geli di perut itu mulai muncul pelan-pelan. Kalau mau dibandingkan dengan siluet desainnya Ioniq 5, ya bisa dibilang si Ioniq 6 ini justru cukup beda ya. Desain 4-door coupe-nya ini bisa dibilang masih termasuk desain yang kekinian. Ya karena modelnya masih diaplikasikan oleh berbagai mobil yang masih dijual di pasaran di luar sana. Tapi detail-detail yang diaplikasikan di mobil ini justru membuat kesan seakan mobil ini tuh datang dari tahun 2050. Kesan high-tech dan futuristiknya itu dapet. Tapi di satu sisi nggak sampai membuat batin saya berpikir kalau desain mobil ini terlalu radikal buat tahun 2022. Racikan kombinasi antara hari ini dengan masa depan berhasil membuat mobil ini jadi terlihat lebih atraktif. Oke, karena dari awal video ini saya udah bahas opini subjektif saya soal desain dari Ioniq 6, jadi mari kita lanjutin lebih dalam lagi soal desainnya si Ioniq 6 ini. Oke lah, desainnya memang masalah selera. Saya suka, kalian gak suka, mereka biasa aja. Tapi fakta apa sih yang bisa membuat pembahasan soal desain Ioniq 6 ini gak cuma sebatas pendapat, selera, atau opini pribadi aja. Jadi fokus utama yang ingin dicapai oleh para engineer Hyundai sepertinya adalah aerodinamikanya si Ioniq 6. Tapi emang para engineer Hyundai bisa dibilang niat sih. Nggak kelihatan kayak asal bikin mobil yang bisa jalan pakai energi listrik dan bisa dijual dengan label mobil listrik. Tapi lebih kelihatan kayak mereka emang lagi investasi dengan mengembangkan berbagai model mobil listrik yang proper dan serius untuk nangkep marketnya. Nah, balik lagi ke desainnya. Para engineer Hyundai mendesain Ioniq 6 ini dengan niat menggunakan wind tunnel demi mendapatkan aerodinamika yang optimal. Setiap permukaan dan detail yang ada di bagian eksteriornya Ioniq 6 ini udah dites menggunakan wind tunnel untuk memastikan bahwa nggak banyak hambatan udara yang timbul yang akhirnya malah mengorbankan efisiensi energinya. Hasil niat dan kerja keras para engineer Hyundai ini terbukti membawa hasil yang positif. Angka drag coefficient yang dihasilkan oleh Ioniq 6 adalah sebesar 0,21 yang mana sama dengan angka drag coefficient milik Tesla Model 3. Apa arti dari angka drag coefficient sebesar 0,21 milik Ioniq 6 ini? Sebagai konteks perbandingan, secara rata-rata mobil yang saat ini dijual di pasaran punya nilai drag coefficient senilai 0,3 sampai 0,4. Dah, jangan paksa saya menjelaskan lebih lanjut soal teknis drag coefficient ini ya. Maklum, saya bukan anak IPA. Jadi gimana cara para engineer Hyundai bisa menghasilkan desain yang semulus ini? Jadi mereka memperhatikan semua detail kecil di Ioniq 6 yang bisa mempengaruhi aliran udara. Para engineer Hyundai bahkan mengorbankan kaca spion konvensional di sisi samping mobil dan menggantinya dengan sebuah kamera yang disambungkan dengan monitor di interior bagian pilar A. Itu pun pengaplikasiannya nggak sekedar asal tempel biar dibilang futuristik. Tapi mereka juga mendesainnya sedemikian rupa supaya nggak jadi penghambat buat aliran udara yang lewat. Ioniq 6 juga dibekali dengan active flap di bagian depannya. Active flap ini akan terbuka dan tertutup secara otomatis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Biasanya, flap ini akan membuka sendiri ketika ada bagian mobil yang membutuhkan aliran udara untuk pendinginan misalnya. Bahkan para engineer Hyundai juga menutup bagian bawah mobil untuk memastikan aliran udara dapat mengalir mulus sampai ke belakang mobil.
Semua detail ini kelihatan menunjukkan kalau Hyundai emang niat mendesain mobil ini. Iya, bukan cuma Ioniq 6 aja sih, tapi emang kelihatan niat untuk menggarap bisnis di segmen mobil listrik. Oh iya, dan saya juga harus singgung soal satu detail desain di bagian belakang mobil ini. Ini entah mau disebut spoiler atau ducktail ya, tapi ini manis banget di Ioniq 6. Detail ducktail ini bikin bagian belakang Ioniq 6 punya sedikit kemiripan dengan Porsche 911 versi lawas. Siluet desain kekinian, ditambah dengan teknologi masa depan, dengan sedikit sentuhan detail manis dari mobil klasik, para engineer Hyundai kayaknya udah menemukan racikan resep rahasia untuk membuat mobil yang greget banget. Secara garis besar, ruang interiornya Ioniq 6 bisa dibilang cukup simple dan clean, tapi nggak menghilangkan aura mewahnya. Desain dan kelengkapan interior dari Ioniq 6 bisa dibilang futuristik dan canggih ala mobil masa depan, tapi nggak terlalu berlebihan. Secara keseluruhan, desain dashboardnya juga masih kelihatan normal, kayak mobil hari ini pada umumnya. Setir masih berbentuk bulat, bukan kotak macam Tesla Model S yang plate. Beberapa tombol juga masih dipertahankan di dashboard, nggak sepenuhnya mengandalkan layar untuk pengaturan. Lagi-lagi, masih kerasa kayak mobil normal pada umumnya. Ketika kita masuk ke dalamnya, kita juga nggak akan merasa canggung dengan suasananya. Tapi yang menarik adalah dua layar lainnya. Karena engineer Hyundai memutuskan untuk menggunakan spion digital dengan menggunakan kamera, bukan cermin konvensional, makanya harus ada dua layar khusus yang memang digunakan sebagai pencitraan dari kamera spionnya. Kalau di mobil lain, biasanya objek yang akan kita jumpai di pilar A adalah tweeter audio. Di Ioniq 6 justru terdapat layar yang menampilkan kondisi jalan di sisi samping kendaraan. Untuk menjaga kesan clean dan minimalis di interiornya, desainer Hyundai mengaplikasikan tren mobil Eropa di tahun 80-90-an nih. Mereka menempatkan berbagai switch jendela dan lainnya yang biasanya kita temukan di pintu, itu dipindah ke konsol tengah. Jadi buat kalian anak 90-an yang masih ingat dengan mobil Mercy dan BMW tahun 80-90-an, pasti nggak asing dengan format konsol kayak gini. Untuk space-nya sendiri, karena Ioniq 6 masih mengadopsi platform yang sama dengan milik Ioniq 5, kelegaan kabinnya juga masih sama luasnya. Lantainya rata dan menyediakan banyak space buat legroom para penumpangnya, baik yang di depan maupun yang di belakang. Satu hal juga patut diacungi jempol buat para desainer dan engineer di Hyundai adalah mereka juga peduli dengan lingkungan. Kenapa begitu? Nggak semua pabrikan yang membuat mobil listrik itu bisa dibilang concern atau peduli dengan lingkungan loh. Apalagi yang cuma sekedar jualan mobil ditempel baterai dan bisa di-charge supaya bisa dikasih label mobil listrik. Ya kalau cuma kayak gitu sih, Tamiya juga bisa ya. Para desainer dan engineer di Hyundai ini menggunakan material recycle alias dari hasil daur ulang untuk mengisi interiornya. Greenpeace mungkin akan suka banget dengan Ioniq 6 ini. Bahan kulit dan trimnya menggunakan kulit yang dibuat melalui eco process. Saya nggak tahu artinya tapi kedengarannya sangat ramah lingkungan kan. Karpet di interiornya menggunakan material hasil daur ulang dari jaring nelayan. Bahan catnya menggunakan minyak sayur, sedangkan pigmennya berasal dari ban bekas dan arang bambu. Ya ramah lingkungan lah pokoknya. Merek mobil listrik yang top of mind sampai sekarang mungkin bisa dibilang masih dikuasai oleh Tesla lah ya. Mereka yang mulai memproklamirkan diri sebagai kendaraan listrik yang benar-benar diproduksi dan dijual massal ke pasar. Tesla juga relatif masih jadi media darling di dunia EV. Terlepas dari segala kontroversinya Elon Musk, beberapa produk buatan Tesla emang udah jadi sebuah tren untuk mereka yang emang mau punya mobil listrik. Tapi Hyundai, mereka pemain electric vehicle yang diam-diam menghanyutkan. Lini produk Ioniq-nya Hyundai bisa merebut hati banyak orang. Untuk pasar electric vehicle di Amerika Serikat aja, Hyundai Group itu menduduki peringkat kedua di pasar mobil elektrik. Cuma kalah satu peringkat dari Tesla. Terus kayak gimana masa depannya Hyundai? Apakah akan secanggih produk-produk yang mereka hasilkan? Entahlah. Tapi yang jelas Hyundai sudah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 16 miliar dolar untuk menelurkan lebih dari 30 model mobil listrik hingga tahun 2030. Dan good newsnya, Hyundai sudah berinvestasi pabrik mobil listriknya di Indonesia. Ya semoga kita bisa punya akses ke sebagian dari 30 model mobil listrik yang akan mereka produksi beberapa tahun ke depan. Ya, jadi itulah Hyundai Ioniq 6. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.